Bayangkan hidupmu kerja dari pagi sampai sore hari di pabrik, terus malamnya bermain sepak bola di lapangan kecil dengan penonton seadanya, gaji pas-pasan, peluang nyaris tidak ada, tetapi kamu masih nekat mengejar mimpi untuk menjadi pemain sepak bola profesional. Kedengarannya mustahil, tetapi tidak untuk Jamie Vardy. Ini adalah kisah nyata, bukan sekedar cerita dongeng. Perjalanan seorang anak biasa dari Sheffield, Inggris, yang akhirnya membuktikan bahwa kerja keras dan tekad bisa mengalahkan segala keraguan. Ini bukan cuma cerita sepak bola, ini cerita tentang harapan, perjuangan, dan keberanian untuk terus maju. Inilah cerita tentang seorang pesepak bola yang melawan takdir. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada orang yang telah menemukan video ini. Jika Anda suka dengan video ini, bisa tekan like dan subscribe untuk mengetahui informasi dan hal menarik seputar sepak bola. Kota Sheffield adalah salah satu kota di Inggris yang terkenal dengan industri yang keras dan dingin. Banyak pekerja keras yang lahir di kota ini. Dalam sepak bola, Sheffield memiliki dua klub yang hebat dengan sejarah yang luar biasa di tanah Inggris, yaitu Sheffield Wednesday dan Sheffield United. Kota ini juga menjadi lahirnya seorang pesepak bola yang akan menjadi salah satu cerita dongeng terbaik di dunia. Pada tanggal 11 Januari 1987, lahir anak yang diberi nama Jamie Vardy. Dia dibesarkan di keluarga sederhana. Tidak ada fasilitas elit atau akademi bergengsi untuk bocah ini. Sepak bola bagi dirinya hanya sekedar hobi, bukan jalan hidup yang pasti. Jamie Vardy memulai bermain sepak bola di Akademi Sheffield Wednesday. Dia memiliki kecepatan yang hebat, tetapi memiliki fisik yang kecil untuk seorang pemain sepak bola. Sayangnya saat usianya menginjak 16 tahun, dia dibuang oleh Wednesday karena tubuhnya yang terlalu kecil. Namun Vardy tetap yakin jika sepak bola adalah jalan hidupnya, jalan yang akan merubah nasibnya. Tak lama berselang, dia bermain di tim lokal kecil, Stockbridge Park Steel, waktu usianya baru 16 tahun, bukan akademi profesional, hanya klub semi-pro. Waktu remaja yang lain masih bisa bermimpi dengan santainya, Jamie Vardy harus kerja di pabrik untuk membantu ekonomi keluarga. Setiap hari kerja sebagai buruh pembuat alat medis, capek tentu sudah pasti. Tetapi malam harinya dia tetap berlari di lapangan, bermain sepak bola dengan penuh semangat. Di tahun 2007, Jamie Vardy akhirnya bisa promosi ke tim senior Stockbridge. Saat itu Vardy menerima gaji 30 pound sterling per pekan, atau sekitar Rp600.000. Gaji yang sangat kecil, terlebih dengan biaya hidup di Inggris. Jamie Vardy tampil bagus di klub tersebut, dan bisa membuat klub dari divisi ke-6 Liga Inggris meminatinya, yaitu Halifax Town. Halifax Town waktu itu membeli Jamie Vardy dengan harga 16.000 pound sterling yang dinilai sebagai harga yang mahal untuk seorang pemain di non-liga. Saat di Halifax, Vardy menjadi fenomena. Dia bermain bagus dan membungkam keraguan orang yang menganggapnya mahal. Semusim bersama Halifax, Vardy berhasil mencetak 26 gol dan membawa Halifax menjuarai Liga Nasional Utara. Kehebatannya membuat banyak klub non-liga ingin mengontrak dirinya. Namun Halifax saat itu membandrol harga Vardy sebesar 100.000 pound sterling. Fleetwood Town saat itu tidak keberatan dengan harga Jamie Vardy. Meski klub semi-profesional, Fleetwood Town bermain di Liga Nasional atau divisi kelima dalam piramida sepak bola di Inggris. Di klub ini, Vardy mulai dikenal sebagai pemain yang hebat. Bersama Fleetwood, Vardy mencetak 34 gol dan 17 assist dari 40 laga di semua kompetisi. Di klub ini, Vardy akhirnya merasakan kenyamanan dalam sepak bola. Dia tidak harus bekerja di pabrik lagi. Dia bisa fokus ke sepak bola, dan dia juga bisa memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan putrinya dari sepak bola. Semusim bersama Fleetwood Town, dia langsung ditawar oleh beberapa klub di Championship. Salah satu yang meminatinya adalah Leicester City. Waktu itu Fleetwood menghargai Jamie Vardy dengan harga 1 juta pound sterling, dan ini termasuk harga yang tinggi untuk pemain yang bermain di non-liga. Namun Leicester yang saat itu dimiliki oleh konsorsium milik Thailand tidak keberatan dengan harga tersebut. Meski sekali lagi dia mendapat banyak kritikan karena bermain di non-liga, dan saat itu Jamie Vardy berusia 25 tahun. 1 juta pounds dianggap terlalu mahal untuk dirinya. Bersama Leicester, Vardy tidak berjalan mulus. Dia pada musim pertamanya kesulitan beradaptasi dan bukan menjadi striker utama. Namun Jamie Vardy tak patah semangat karena dia sudah mencapai impiannya sebagai pemain sepak bola profesional. Jamie Vardy memang kerap menjadi penghangat bangku cadangan bersama Harry Kane yang dipinjam dari Tottenham Hotspur. Di musim pertamanya, dia hanya mencetak 4 gol dan 4 assist saja dari 20 penampilannya di Championship.
Pada musim keduanya di Leicester City, Jamie Vardy berhasil mencetak 16 gol dan 10 assist dari 37 penampilan di Championship. Meski saat itu dirinya belum menjadi striker utama, karena peran tersebut masih dipegang oleh David Nugent, Jamie Vardy dan Leicester City berhasil promosi ke Premier League dengan menjadi juara di Championship. Di musim selanjutnya, Jamie Vardy memperpanjang kontrak hingga tahun 2018 dan dia melakukan debutnya di Liga Inggris pada usia yang ke-27 tahun. Jamie Vardy menunjukkan kepada kita dari pemain yang bermain sepak bola sembari menjadi buruh pabrik hingga menjadi pemain di Liga Inggris. Di musim pertamanya di Premier League, Leicester City hampir terdegradasi, namun mereka bangkit di 10 pekan terakhir dan lolos dari zona degradasi. Jamie Vardy saat itu mencetak 5 gol dan 10 assist dari 34 laga di Premier League. Musim selanjutnya, yaitu di musim 2015-2016, Leicester City menunjuk Claudio Ranieri sebagai pelatih baru mereka. Saat itu Ranieri melakukan sesuatu keputusan yang mengubah sejarah sepak bola. Ranieri menjadikan Vardy sebagai striker utama. Keputusan ini bisa disebut menjadi keputusan terbaik dari sang pelatih. Di musim tersebut, nama Jamie Vardy menjadi terkenal di seluruh dunia. Dia bersama Leicester City membuat dongeng yang sangat indah, yang bahkan mustahil untuk diulangi lagi. Saat itu Leicester City menjadi juara Liga Inggris. Bisa dibilang ini adalah kisah yang sangat tidak masuk logika. Banyak pengamat di awal musim yang mengatakan peluang Leicester City menjadi juara Liga Inggris adalah 1/5000. Itu artinya mustahil bagi Leicester City untuk menjadi juara Liga Inggris. Selain itu, pada musim tersebut, Chelsea juga sedang dalam masa jayanya. Arsenal dan Manchester City juga sedang dalam performa yang bagus. Namun Leicester City dan Jamie Vardy melawan semua logika dan kemustahilan. Di musim tersebut, Jamie Vardy juga memecahkan rekor Ruud van Nistelrooy sebagai pemain yang mencetak 11 gol dari 11 penampilan beruntun di Liga Inggris. Dia pada akhir musim juga mencetak 24 gol, 1 gol lebih sedikit dari Harry Kane yang saat itu menjadi top skor Liga Inggris. Kehebatannya membuat dia diminati oleh banyak klub besar di Liga Inggris. Salah satu yang menjadi terdepan untuk mendapatkan Jamie Vardy adalah Arsenal. Saat itu banyak yang menilai jika kecepatan dan ketajaman Jamie Vardy di depan dipadukan dengan umpan cantik dari Mesut Ozil dan Alexis Sanchez akan membuat banyak gol yang tercipta. Tetapi Vardy memiliki pandangan lain. Dia tetap bertahan di Leicester City karena dia takut jika di Arsenal bukan menjadi pilihan utama. Di Leicester City, Vardy mendapatkan segalanya, seperti jaminan menit bermain dan kenyamanan. Leicester City memang mengalami penurunan performa pasca menjadi juara Liga Inggris. Tetapi di musim 2019-2020, dia berhasil keluar menjadi top skor Liga Inggris dengan mencetak 23 gol. Jamie Vardy juga mendapatkan 2 gelar tambahan bersama Leicester City, yaitu menjadi juara Piala FA pada tahun 2021 dan Community Shield pada tahun 2022. Jika AS Roma memiliki Francesco Totti sebagai ikon dan wajah klub, maka Leicester City memiliki Jamie Vardy. Dia adalah pemain yang setia kepada Leicester City. Musim 2022-2023 adalah musim yang memilukan bagi Leicester City. Klub yang pernah membuat dongeng luar biasa di sepak bola ini harus terdegradasi dari Premier League. Leicester City menempati peringkat ke-18 dengan hanya meraih 34 poin, terpaut 2 poin dari Everton di batas aman degradasi. Banyak pemain yang pindah ke klub lain, tetapi Jamie Vardy tetap bertahan walaupun harus bermain di Championship. Hanya semusim di Championship, Leicester bisa kembali lagi ke Premier League. Sayangnya mereka hanya bertahan 1 musim saja, sebelum akhirnya terdegradasi lagi. Dan di akhir musim 2024-2025, menjadi akhir karir Jamie Vardy bersama Leicester City. Jamie Vardy memutuskan untuk meninggalkan klub yang telah membawanya menuju pentas sepak bola terbaik di dunia. Bersama Leicester City, Jamie Vardy telah mencetak 200 gol dan 71 assist dari 500 pertandingan yang telah dimainkan bersama Leicester City di semua kompetisi. Dia juga meraih banyak penghargaan individu, mulai dari top skor Liga Inggris hingga menjadi Player of the Year di tahun 2015-2016. Karirnya bersama timnas Inggris memang tidak terlalu mentereng. Jamie Vardy pertama kali dipanggil ke timnas Inggris pada tahun 2015. Saat itu usianya sudah 28 tahun, cukup telat untuk seorang pemain yang dipanggil ke timnas, dan dia juga hanya menjadi pemain cadangan saja. Tetapi dia membuktikan kualitasnya. Jamie Vardy ikut membela timnas Inggris di Euro 2016 dan Piala Dunia 2018, walau tidak selalu menjadi starter utama.
Jamie Vardy tetap berbahaya setiap kali masuk ke lapangan. Salah satunya adalah saat dia mencetak gol di Euro 2016, golnya ke gawang Wales, dan selebrasi ikoniknya akan selalu ada di ingatan kita sebagai pecinta sepak bola. Tahun 2018, dia pensiun dari timnas Inggris untuk fokus ke Leicester City. Bersama timnas Inggris, Jamie Vardy mencatatkan 26 penampilan, mencetak 7 gol dan 1 assist. Jamie Vardy bukan cuma pemain sepak bola, dia inspirasi hidup. Kisahnya membuktikan bahwa kita tidak harus dari akademi besar untuk bisa sukses. Kita tidak harus jadi anak orang kaya untuk bisa memiliki tempat di dunia sepak bola. Yang kita butuhkan hanya keyakinan, kerja keras, dan tekad baja untuk terus maju meski dunia dan semua orang meremehkan kita. Jamie Vardy adalah bukti nyata bahwa keajaiban itu nyata kalau kita tetap percaya. Dari buruh pabrik, anak pinggiran, hingga mengangkat trofi Premier League di hadapan dunia. Dari yang semula tidak dikenal sama sekali, menjadi inspirasi dan motivasi bagi semua orang. Dia juga membuktikan bahwa kesuksesan tidak hanya diraih saat usia muda. Asal bekerja keras dan yakin kita akan bisa meraihnya. Terima kasih Jamie Vardy.